Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat pagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam Tribun Timur Highlight Cetak edisi Selasa 28 November 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual dan tentunya berita-berita menarik yang telah dirangkum dalam Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan tentunya Tribuners, siaran ini ditayangkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan untuk informasi di highlight pertama yang ditempatkan di halaman pertama Tribun Timur edisi pertama, yakni membahas informasi mengenai Petarani Urip Bebas Baliho Caleg. Dan tentunya dalam muatan berita ini terdapat 3 subjudul yang telah disusun oleh para redaktur Tribun Timur. Tentunya yang pertama adalah informasi mengenai hari ini yang bertepatan sebagai hari perdana kampanye pemilu 2024. Lalu kemudian di subjudul kedua yakni 3 capres dan cawapres 2024 nantinya langsung tancap gas, dan di subjudul ketiga yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran tidak cuti saat kampanye. Ya, dan tentunya para Tribuners, sebelum kami menyajikan berita atau informasi selengkapnya, saya hendak menyampaikan beberapa jalanan bebas baliho caleg di Kota Makassar. Yang pertama yakni di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Jalan Somba Opu, lalu di daerah Pasar Ikan, Ujung Pandang, Balai Kota, Gunung Bawah Karaeng, Dr. Sam Ratulangi, Urip Sumoharjo, dan Jalan AP Petarani. Lalu kemudian untuk lokasi kampanye pada hari ini dan seterusnya, para Tribuners, yakni bertempat di Lapangan Karebosi, Lapangan Hertasting yang bertempat di Emi Sailan, dan juga di Lapangan BTP. Dan selengkapnya Tribuners dikutip dari Makassar Tribun Timur, tahapan kampanye akan dimulai hari ini, Selasa 28 November 2023, dan khusus di Kota Makassar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Makassar telah menetapkan ruas jalan yang dilarang untuk pemasangan tanda gambar atau baliho. Dan tentunya Tribuners, ada 12 titik yang dilarang, sebagian merupakan ruas jalan nasional dan sebagian lainnya merupakan ruas jalan kota dan provinsi. KPU Kota Makassar Endang Sari juga mengatakan jika ada calon legislatif atau caleg ataupun parpol yang memasang baliho atau gambar di tempat yang dilarang tersebut, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Dan tentunya Tribuners, selanjutnya kita akan menyaksikan informasi yang memuat seperti apa berita atau informasi dan liputan lengkap dari highlight pertama Tribun Timur pada hari ini. Halo Pak Ocha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang hangat ini di halaman 1 ini Bella? Ya, Dingin-dingin ini orang. Besok itu awal Pak Ocha. Mulai tahapan kampanye. Oh gitu. Jadi kan? kalau ada yang mau datang ke rumah Pak Ocha, siap-siap pergi saja di kampanye. Itu bagian dari kampanye caleg itu. 500 atau suara. Mau Ki? Ada 7 saya. Jadi di Makassar itu besok semua dan seluruh Indonesia mulai tahapan kampanye. Tapi tahapan kampanye ini baru tahapan kampanye door to door ceritanya Pak Ocha. Tatap muka belum kampanye massal yang seperti yang kita biasa. Oh begitu. Banyak orang melibatkan banyak orang ini. Belum juga kampanye untuk daring. Jadi sekedaran saja Pak Ocha. Sekedar tatap muka dan mendatangi calon pemilih dan sebagainya. Jadi kalau itu sebenarnya tadi kalau misalnya ada caleg-caleg datang ke rumah atau mau batik ada itu bagian dari kampanye itu. Begitu memang. Dan itu legal gitu. Legal gitu. Mulai juga ada pemasangan mulai juga dibolehkan pasangan baliho tanda-tanda gambar dan sebagainya. Dari dulu itu banyak. Tapi ada penekanan di Makassar Pak Ocha. Di Makassar ini tidak boleh ada aturannya Pak Ocha. Tidak boleh memasang tanda gambar atau baliho atau apa saja tentang pemilu
di 12 ruas jalan di Makassar. Di mana itu? Nah, ada ditetapkan sama KPU Makassar. Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan APP Tarani, Jalan Sogopu, dan pokoknya kalau mau gitu lebih lengkapnya baca di edisi tanggal 28 Tribun Timur tanggal 28 November 2023. Apalagi? Ada juga di situ lengkap sama penjelasannya juga dengan KPU Makassar. Dengan kalau ada pelang, jadi kalau kita lihat di Bocah, ada orang pasang baliho di ruas-ruas jalan 12 nama itu, di 12 jalan itu, laporkan ke Bawaslu. Bawaslu pasti akan bertindak. Kalau masyarakat copot ke sendiri bisa? Kasih kesempatan Bawaslu Bocah. Saldo duki. Yang ketiga, yang kedua, ada juga nanti juga akan ada penetapan ditetapkan juga di mana lokasi kampanye besar-besar nanti. Lokasi kami melibatkan banyak orang. Kalau ada 3 tempat di Makassar, Bocah. Lapangan Karebosi, lapangan Hertasning, sama lapangan BTP. Jadi, besar kita memang itu BTP. Iya, jadi di sana nanti jadi oleh partai politik atau caleg atau siapa saja yang mau kampanye bisa menggunakan 3 lapangan itu untuk kampanye. Ya, seperti Bocah itu yang anunya. Kemudian berita berikutnya Bocah tentang tadi Pak Yusuf Kalla konferensi pers Bocah tentang menanggapi Pak Yusuf Kalla ini bertindak sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Itu juga beliau juga sebagai tokoh perdamaian dunia. Ya. Jadi beliau menanggapi soal insiden yang terjadi di Bitung, Bocah. Di Bitung itu kan baru-baru ada konflik, ada insiden antara pro Palestina dan pro Israel. Jadi ada sampai meninggal dunia. Jadi Pak Yusuf Kalla berkata bahwa yang terjadi di sana itu bukan yang terjadi di Israel dan di jalur Gaza itu sebenarnya bukan konflik agama, tapi konflik politik, konflik antar negara. Jadi bukan konflik agama. Jadi salah kalau ada mengerti bahwa yang terjadi di sana itu adalah konflik antara Kristen, Muslim atau Hindu, Yahudi dan sebagainya. Bukan. Terjadi adalah konflik antara 2 negara. Jadi Pak Yusuf Kalla meminta kepada semua pihak agar tenang, jangan ada memprovokasi, jangan ada yang membesar-besarkan peristiwa itu, dan berikan kesempatan kepada polisi untuk menanganinya dengan baik. Jadi itu permintaan Pak Yusuf Kalla. Kemudian berita berikutnya Bocah tentang apa lagi ya? Tentang Makassar Leadership Summit. Jadi tadi itu ada di Makassar ini Bocah ada sementara berlangsung Makassar Leadership Summit 2023. Jadi itu dilaksanakan oleh Kalla Group. Jadi tempatnya di mana itu Bocah? Tempatnya di Sandek Ballroom Makassar. Ya. Jadi hadir tadi itu Bocah Ketua Apindo Pusat namanya Sinta Wijaya Kamdani. Jadi dia memberikan banyak materi tentang bagaimana tips jadi pengusaha, bagaimana mendorong para anak-anak muda untuk jadi pengusaha, jadi bagaimana jadi orang sukses. Jadi akan nanti selain beliau nanti juga itu akan hadir juga beberapa CEO dari beberapa perusahaan keren. Ada dari Tonasa, ada dari PT Vale, ada dari Pelindo dan sebagainya Bocah. Jadi ini acara bagus sekali untuk anak-anak muda. Gratis itu? Berbayar Bocah. Ada kontribusinya. Ya mau bayar kalau untuk anak muda. Itu saja mungkin Bocah untuk halaman 1 yang menarik mungkin Bocah. Kalau selebihnya mungkin silakan dibaca lengkapnya bisa silakan dibaca di Harian Tribun Timur edisi 28 November 2023. Terima kasih. Ya, dan sebagai penutup untuk berita highlight pertama, kami juga akan menginformasikan mengenai lokasi kampanye Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2024 pada hari ini. Yang dimana untuk pasangan dengan nomor urut pertama yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hari ini melakukan kampanye di area Jabodetabek, disusul dengan Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang juga menyelenggarakan kampanye di Jabodetabek. Sedangkan untuk Capres dan Cawapres dengan nomor urut 3 melakukan lokasi kampanye di 2 daerah yang berbeda, yang dimana sang Capres yakni Ganjar Pranowo
memilih untuk melaksanakan kampanye di area atau di Provinsi Papua, sedangkan untuk Mahfud MD pada hari ini bertempat melakukan kampanyenya di Aceh. Dan tentunya Tribuners, setelah informasi mengenai Petarani Urip bebas baliho caleg, di sisi sebelah kanan berita highlight juga ada informasi mengenai pernyataan lengkap dari Komisioner KPU Kota Makassar, yakni Endang Sari, mengenai jangan sampai ada pelanggaran pemilu, yang selengkapnya dapat Anda baca di Tribun Timur Cetak edisi hari ini Selasa 28 November. Dan selanjutnya Tribuners, kita melangkah ke highlight berita selanjutnya, dikutip dari rubrik Sulsel atau Sulawesi Selatan, tepatnya di halaman 12. Satu informasi datang dari oknum kepala desa yang terancam sanksi akibat melakukan VCS atau video call seks dengan seorang perempuan. Yang dimana dikutip dari Kabupaten Jeneponto, Tribun Timur, warga Jeneponto dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria melakukan video call seks atau VCS dengan perempuan tanpa busana. Pria tersebut merupakan oknum kepala desa atau kades di Kecamatan Taroang berinisial M. Sedangkan sang perempuan sampai hari ini identitasnya masih dicari tahu. Video syur berdurasi 37 detik itu pun membuat Bupati Jeneponto Iksan Iskandar murka. Iksan berjanji akan memberikan sanksi kepada M, namun sanksi itu disiapkan setelah kasus yang menjerat M sebelumnya selesai di Mapolres Jeneponto. Untuk sementara ini ada persoalan lain yang sedang dalam proses kasusnya. Biarkan satu persatu, ujarnya saat ditemui di kantornya Jalan Lanto Denpasar, Kecamatan Binamo, Senin pada tanggal 27 November 2023 kemarin. Bupati Jeneponto dua periode ini pun menegaskan pihaknya akan langsung bertindak setelah kasus yang sudah naik tahap penyidikan tersebut selesai di meja hukum. Dan untuk informasi dan berita selengkapnya dapat Anda baca di highlight cetak Sulsel Tribun Timur edisi hari ini 28 November 2023 atau dapat Anda saksikan dalam tayangan berikut ini. Iya Kak. Bagaimana kabarnya Sulsel ini? Ada banyak berita ataupun peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan selama seharian ini. Yes. Apa itu yang paling menarik? Menarik semua pasti di. Paling menarik ini Kak. Iya. Kalau paling menarik ini ada oknum kepala desa di Jeneponto ini viral Kak. Kenapa sih deh? Ada videonya, video call seks atau VCS tersebar melalui media sosial di Kabupaten Jeneponto dan ini viral. Oknum kepala desa ini dalam video tersebut sedang VCS dengan seorang perempuan yang tanpa busana. Nah, ini kau Cak membuat Bupati Jeneponto Iksan Iskandar marah besar. Ya pasti tahu lah. Dan Iksan Iskandar saat ini menyiapkan sanksi bagi kepala desa tersebut jika memang terbukti nanti secara hukum melakukan pelanggaran dan akan memberikan sanksi. Namun untuk sanksi saat ini masih akan dilihat kita karena saat ini kasusnya masih berproses di kepolisian dalam tahap penyelidikan. Jika nanti sudah ada putusan dari pengadilan akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tentang pemerintahan desa, di situ ada jenis dua sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, sanksi administratif ini bisa pemberhentian kau Cak, bisa dipecat ini kepala desa jika terbukti. Nah, dari Iksan Iskandar juga sangat menyesali perbuatan kepala desa ini karena sangat mencoreng nama Kabupaten Jeneponto di mungkin secara Sulsel maupun secara nasional ini, karena kita tahu pasti akan beredar luas pemberitaannya. Nah, dari pembelaan M sendiri ini juga dia melapor ke polisi di Polres Jeneponto pada Senin sore. Dia mengaku bahwa
sebenarnya dia ini adalah korban pemerasan dari oknum perempuan yang tanpa busana itu. Dia katanya sudah diancam berulang kali untuk mengirimkan uang, mulai dari 4 juta, kemudian naik lagi nominalnya, tapi terakhir hanya diberikan 500.000, dan setelah itu ternyata videonya tersebar yang VCS-nya ini. Dan dari penjelasan polisi juga bahwa ternyata perempuan tanpa busana ini bukan merupakan pelaku asli dari pemerasan tersebut, tapi melainkan hanya video yang diputar kemudian dilakukan secara VCS kepada oknum kepala desa itu, Kak Ocha. Begitu, Kak Ocha, yang terjadi di Sulsel, khususnya di Jeneponto. Kemudian di Parepare ini ada berita kegiatan PJ Wali Kota Parepare Akbar Ali. Di sini Akbar Ali bertemu dengan pengurus daerah Dakwah Wal Irsyad DDI Kota Parepare di ruang rapat Wali Kota Parepare, di mana pertemuan tersebut Akbar Ali mengajak seluruh pengurus daerah DDI untuk mensukseskan kegiatan pemilu 2024 mendatang. Kita tahu bahwa akan ada pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, dan dia berharap DDI hadir untuk memberikan kesejukan di tengah masyarakat, memberikan kampanye-kampanye yang positif bagi masyarakat dan bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam hal, khususnya dalam hal masalah perpecahan. Kemudian dia juga meminta kepada DDI untuk turut serta membantu kegiatan pemerintah, utamanya dalam hal penanganan stunting, karena stunting saat ini menjadi target yang harus diturunkan oleh pemerintah sesuai dengan target nasional, yakni 14% di tahun 2024. Nah, selain itu ada pelepasan 21.000 ikan nila di Kabupaten Bone. Nah, ini pelepasan nila ini dilakukan oleh pejabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Barodin bersama PJ Bupati Bone Andi Salamuddin di Desa Wolangi, Kecamatan Barbok, Kabupaten Bone. Nah, tujuannya pelepasan nila ini adalah untuk pemenuhan atau menunjang pemenuhan kebutuhan gizi di Sulawesi Selatan. Begitu Kak Ocha, mungkin kegiatan Selamat kita. Ya, Tribuners, itulah tadi informasi mengenai salah satu oknum kepala desa yang terancam sanksi di Kabupaten Jeneponto. Dan dikutip dari pernyataan Iksan Iskandar selaku Bupati Jeneponto yang mengatakan bahwa bukan cuma mencoreng nama Jeneponto, kepala desa bangsa Indonesia. Tidak ada perbuatan seperti itu. Ini melanggar budaya, melanggar norma agama, melanggar undang-undang. Dan ia juga mengatakan bahwa selaku putra daerah atau selaku pimpinan daerah sangat menyesalkan dan sangat menyayangkan seorang pimpinan desa atau kepala desa berperilaku seperti itu. Dan tentunya Tribuners, informasi lebih lengkap mengenai oknum Kades yang terancam sanksi dan juga informasi dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat Anda baca di rubrik Sulsel, tepatnya di halaman 12, tentunya di koran cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dan untuk highlight berita yang ketiga datang dari Tribun PSM, misi balas dendam, yang dimana dikatakan bahwa Tribun PSM butuh dukungan supporter saat menjamu Haipong. Dikutip dari Tribun Timur Kota Makassar, PSM Makassar melanjutkan perjuangannya di fase grup H AFC Cup 2023-2024. Pasukan Ramang menjamu Haipong di matchday kelima di Stasiun Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada hari Kamis 30 November 2023 mendatang, tepatnya pada pukul 20 tepat waktu Indonesia Tengah. Tim besutan Bernardo Tavares mengusung misi balas dendam. Pasalnya, PSM Makassar alami kekalahan memalukan
di pertemuan pertama dengan skor 3-0 di Lachtrey Stadium pada tanggal 21 September lalu. Duel PSM Makassar kontra Haipong diprediksi akan berjalan sengit. Kemenangan jadi harga mati. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin di grup H dengan selisih 3 poin dengan Sabah FC sebagai pemuncak klasmen sementara. Jika berhasil meraih kemenangan atas Haipong, PSM Makassar menjaga asa lolong ke semifinal. Sembari berharap Sabah FC tergelincir di markas Hougang United. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares menyebut Haipong adalah tim yang kuat. Tim berjuluk The Portland tersebut punya ranking di atas timnya. Dan untuk informasi lebih lanjut dan selengkapnya dapat Anda baca tentunya dalam rubrik Tribun PSM di Tribun Timur Cetak edisi Selasa 28 November 2023. Dan untuk informasi lebih lanjut juga telah kami rangkum liputannya dalam tayangan berikut ini. Warna merah bajunya, warna tanda-tanda PSM kah? Iya kak, mau main tuh kak. Oh iya tahu. Harus pakai merah-merah lagi. Iya. Di Bali nanti Di Bali kak, AFC lagi dulu. AFC ya. Gimana ceritanya nih? Kabarnya? Jadi ini kan PSM akan kembali melanjutkan perjuangan di AFC Cup di penyisihan grup H AFC Cup 2023-2024. Kali ini PSM menjamu Haipong di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Kamis tanggal 30 November pada pukul 8 malam. Ya. Nah, di sini PSM akan mengusung misi balas dendam, Kak Ocha. Iya. Kita Kenapa tahu memang kah? Kan waktu di pertemuan pertama di Vietnam ini kita kalah 3-0. Tentu juga itu tak lepas mungkin karena pemain PSM kelelahan karena pertandingan padat tambah perjalanan yang sangat jauh, 2 kali transit kemarin itu baru sampai di Haipong. Nah kali ini giliran PSM menjadi tuan rumah, jadi saatnya PSM membalas kekalahan di pertemuan pertama dan meraih 3 poin di Kapten Iwayan Dipta. Jadi kau cak kalau PSM ini menang akan menjaga peluangnya untuk lolos ke semifinal lagi di AFC Cup. Juga kita berharap di Sabah lawan Hougang di pertandingan lainnya juga cukup meraih hasil imbang atau setidaknya Sabah kalah lah. Jadi lebih terbuka lagi peluangnya PSM untuk lolos. Betul. Jadi kita tahu bersama bahwa saat ini grup H dipuncaki oleh Sabah dengan 9 poin, kemudian disusul oleh Haipong dan PSM dengan 6 poin, sedangkan Hougang di dasar klasemen dengan 3 poin. Tentu ini menjadi persaingan yang seru bagi para penghuni tim di grup A untuk melaju ke babak selanjutnya. Nah, jika melihat dari permainan PSM sekarang ini lagi tren positif juga. 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi belum mengalami kekalahan, malahan 2 kali menang, dan saat ini ada waktu sekitar 7 hari lah yang dimanfaatkan oleh PSM untuk menatap laga ini. Tentu PSM pada laga ini juga tidak bisa diperkuat oleh Victor Mansarai yang saat ini menjadi striker yang sangat agresif di PSM, serta Sepolo. Hanya PSM kali ini mengandalkan kembali Everton Nascimento dan duet Adelson Silva di lini depan. Tentu diharapkan kedua pemain ini juga kembali bisa mencetak gol untuk memberikan kemenangan PSM seperti yang dilakukan ketika lawan Hougang di Singapura kemarin. Nah di sisi lain Kak Ocha, selain harus main di AFC Cup, PSM juga harus bagi fokus di Liga 1 karena setelah lawan Haipong hanya selang 4 hari, tepatnya Senin 4 Desember mendatang, PSM harus kembali bermain melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tentu ini juga menjadi pertandingan berat bagi PSM Makassar karena secara
jarak antar pertandingan Persib Bandung lebih diunggulkan, punya istirahat lebih banyak sekitar 5 sampai 6 hari, sedangkan PSM hanya bisa dikatakan 3 hari untuk melakukan persiapan. Tentu pelatih PSM Bernardo Tavares harus putar otak bagaimana kembali meraih utamanya 3 poin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, karena mereka saat ini sangat membutuhkan poin untuk terus naik ke papan atas klasemen. Yes. Saat ini M. Arfan CS berada di peringkat 10 dengan 26 poin. Kita berharap ada rotasi yang bisa dilakukan oleh Bernardo Tavares demi meraih kemenangan di 2 laga ini lawan Haipong maupun di Liga 1 lawan Persib. Begitu Kak Ocha. Yes, mau ke PSM Makassar. Sekarang urutan ke-10. Iya Kak. Kita doakan naik terus. Amin. Cukup peringkat 4. Iya, tahu. Ya, demikianlah informasi yang ketiga dalam highlight Tribun Cetak edisi hari ini. Dan selengkapnya berdampingan dengan highlight di rubrik Tribun PSM juga ada informasi mengenai PSM yang dianggap perlu bagi fokus. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares harus putar otak menghadapi 2 pertandingan yang berdekatan. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai berita dari Tribun PSM dan seluruh informasi lengkap yang telah kami sajikan dalam Tribun Timur, tentunya dapat Anda akses dalam Tribun Timur Cetak Spirit Baru Makassar edisi Selasa 28 November 2023. Dan untuk para Tribuners yang ingin mengetahui bagaimana caranya mendapatkan koran Tribun Timur, tentunya Tribun Timur sudah tersebar dalam bentuk retail dengan harga Rp3.000 per lembarnya. Lalu kemudian Tribuners Anda dapat melakukan sesi berlangganan atau menjadi subscriber dengan hanya membayar Rp80.000 per bulannya saja. Dan tentunya Tribun juga memiliki satu paket spesial tentunya dengan berbagai keunggulan untuk para anggota dari Tribun Family Card yang hanya perlu membayar sebesar Rp1 juta per tahunnya. Dan tentunya dengan hanya membayar sesuai dengan yang terbilang per tahun ataupun per bulan, Tribuners, Anda telah mendapatkan akses informasi terbaru, terupdate dan terfaktual yang tentunya disajikan oleh Tribun Timur dari hari ke hari. Dan tentunya Tribuners, tak terasa sudah dalam kurang lebih 30 menit saya menemani Anda dalam Tribuners dalam Tribun Timur Highlight Cetak edisi Selasa 28 November 2023. Dan tentunya kami akan terus melakukan inovasi terbaru dalam rangka memberikan informasi terbaru terupdate hanya untuk Anda para Tribuners. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk menyaksikan seluruh berita dari Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia, dan sampai jumpa.